Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tampil lagi di YouTube. Kita akan membicarakan masalah keadaan Indogo yang sebenarnya, biar masyarakat Indonesia mengerti, dan terutama untuk lawyernya saudara Zaki, sesungguhnya PT Indogo bagaimana dan di mana keberadaannya. Jadi pembuatan somasi memang suatu hak dari setiap warga negara yang mempunyai konstitusi. Tapi saya sangat disayangkan penggunaan dalam somasi-somasi tersebut tampaknya kurang profesional, dan secara hukum pun kayak gak mengerti ya, kayak ya kita tidak perlu meremehkan ya. Memang kemampuan lawyer itu berbeda-beda. Nah, dalam ini untuk lawyer saudara M. Jawahir SH dan partner, perlu diketahui bahwa di PT Indogo itu bukan suatu pelurusan, pembelaan. Kita semua hak, rakyat Indonesia mempunyai hak untuk pembelaan. Ya. Yang saya pertanyakan itu status Pondok Mukmin Mandiri yang berada di lahan HGU. Saya menginjakkan ke Pondok Mukmin Mandiri 2 itu kok aneh ya. Kok di tanah HGU itu berdiri suatu pondok yang punya konsepsi seperti Pondok Mukmin, seperti pondoknya ya, kita ingat Habib Rizik ya, FPI ya. Itu dulu ada pondok Pompes Alam Arhukurtul, itu punyanya Habib Rizik, menempati tanah PTPN gitu. Apakah saudara Zaki itu terinspirasi dari perbuatan Habib Rizik waktu itu? Mungkin loh ya, membangun pondok pesantren Mukmin Mandiri 2 dengan obsesinya agro kultur juga. Tapi dia tidak sadar kalau itu tanahnya PT Indogo HGU, peruntukannya untuk perkebunan karet dan kopi katanya. Selama ini saya tidak mengetahui mesin kopi di sana. Tapi kalau pabrik karet memang ada pengolahan, proses pabrik kopi. Nah, inilah penggunaan fisik tanah HGU PT Indogo oleh Ponpes Mukmin Mandiri 2 perlu dipertanyakan masalah izin dari PT Indogo. Selama ini saya tidak pernah tahu sesungguhnya Zaki itu siapa di Indogo, karena tidak pernah menunjukkan surat dokumen kepemilikannya. Apakah dia sebagai kacung atau istilahnya prinsipal untuk mengelola PT Indogo, perizinnya pabrik karet. Sedangkan kedua, saya pertanyakan juga, saya ingatkan kepada PT Indogo dan kepada saudara Muhammad Zaki, saya ingatkan, saya tegaskan, masalah pengolahan lahan kosong yang ada di PT Indogo yang sudah lama bertahun-tahun, itu saya katakan itu sudah pelanggaran loh. Pelanggaran. Kalau ingin lebih jelas ya saya hadapi nanti di pengadilan kalau belum puas ya, baik pengacaranya saudara Zaki ataupun Zaki. Saya siap menghadapi itu, karena saya berbekal pada undang-undang pokok agraria. Saya membawa undang-undang suatu negara kami ya, negara Republik Indonesia, bukan negara lain ya.
saya perlu pertegas ya. Masyarakat Nyawangan, Picisan dan Tulurgo mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria ya, nomor 5 tahun 1960 dan dilanjutkan PP nomor 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB dan hak pakai atas tanah. Saya ingatkan, saya membawa undang-undang ya. HGU bisa diambil ya, oleh negara jika memenuhi salah satu kriteria, antara lain satu, yang pertama, berakhirnya masa pemberian dan perpanjangan. Dasar-dasar saudara Jawair itu memang betul. Secara 1 tahun PT Indoco masih sah punyanya PTN. Ya. Itu. Pak kedua, ya, tidak terpenuhinya kewajiban pemegang HGU. Kewajibannya banyak loh Pak. Banyak sekali untuk masyarakat Picisan. Saya pinterkan masyarakat Nyawangan, Tulungrejo. Saya pandaikan untuk membawa undang-undang itu untuk kesejahteraan masyarakat. Bukan kepentingan pribadi yang pernah dilakukan oleh saudara Saki. Ya. Itu kewajiban penanaman tidak pernah terjadi. Bukti real pernah terjadi longsor yang hampir membunuh masyarakat Buso. Sebagai bukti adalah jembatan Ngadi, itu kena banjir bandang yang berasal dari PT Indoco. Saya ingatkan itu. Saya selaku masyarakat Picisan mulai sadar bahwa negara ini harus kita terapkan undang-undang yang sesungguhnya. Jangan sampai undang-undang ini dapat terbeli. Saya ingatkan, APH, aparat penegak hukum, jangan pernah menjual undang-undang untuk kepentingan pribadi. Dan syarat ketiga, HGU bisa diambil oleh negara telah dilepaskannya secara sukarela oleh pihak pemegang HGU. Jadi lepaskannya karena apa? Sudah tidak mampu mengelola secara aturan-aturan, tidak mampu. Perusahaan itu pailit. Apa mau dipaksakan? Korbannya masyarakat sekitar dan karyawannya. Keempat, ini poinnya, masyarakat Picisan, Tulungrego, Nyawangan menggarap lahan tersebut atas dasar tanahnya ditelantarkan. Berapa hektar yang ditelantarkan oleh PT Indoco? Pertanggungjawabannya saudara Saki bagaimana? Kesejahteraan masyarakat tidak ada. Saya ingatkan itu. Ya. Jadi jika sampai mengganggu para petani tersebut, saya laporkan. Karena jelas-jelas PT Indoco itu menelantarkan. Saya ingat pesan saudara Bapak Menteri, saudara Jalil. Dia berpesan waktu itu ada pertemuan. Kebetulan saya hadir. Ya insya Allah hadir untuk membaca, bukan hadir ke pertemuannya Pak Sofyan Jalil. Karena apa? Saya itu seorang bakul pentol, tidak mungkin masuk ke ranah. Tetapi berkat informasi dan media yang telah maju diberi kebebasan pers, saya bisa mengetahui informasi tersebut, terutama dari media Kompas yang punya kapasitas yang
profesional, ya, bahwa Sofyan Jalil berkata, HGU itu akan saya lindungi jika tanah HGU itu dikelola secara benar. Tetapi HGU itu saya cabut dikala HGU itu ditelantarkan. Lebih baik digunakan masyarakat, ya, masyarakat sekitar. Apalagi program pemerintah sekarang ini peningkatan, percepatan ekonomi setelah mengalami pandemi. Ingat loh, kalau pegawai negeri tidak mengalami pandemi karena dia anak negeri, 1 bulan pasti jelas. Tetapi bagaimana dengan masyarakat? Cari penghasilan sangat sulit. Itulah Sofyan Jalil sampai berani berkata itu karena apa? Dia ada di rakyat, dia pengembang amanat, ya, dan dia paham kalau rakyat punya konstitusi, punya hak hukum. Itu. Jadi itu sebab-sebab alasan HGU dan sebab-sebab masyarakat mau berani, ya, mengelola lahan tersebut karena banyak pelanggaran yang dilakukan PT Indoko, terutama saudara Zaki selaku pengelola itu sudah mempunyai propaganda yang kurang ajar itu. Apakah ada kesejahteraan? Coba Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulungagung, ayo monggo masuk. Jangan pernah kamu mengkriminalisasi para pekerja. Itu sudah pelanggaran hukum loh. Itu. Ketiga, tolong tanyakan ke Pak Kajati, ya, apa sudah benar lawyer seperti M. Jawahir ini, ya, partner itu, apa sudah benar memberikan somasi dasar somasi kepemilikan sah, ya, sah kepemilikannya. HGU itu tidak mudah. HGU tujuannya mensejahterakan masyarakat terutama. Makanya pemerintah mengeluarkan PP tujuannya mensejahterakan. Sekian dan terima kasih. Semoga saudara Zaki dan lawyernya mengetahui secara real Indoko itu apa, dan Indoko milik siapa, dan Zaki itu siapa. Itu sampai sekarang belum pernah ada jawaban dari saudara Zaki. Saya tunggu. Secara kekeluargaan monggo, secara hukum saya juga mau. Oke. Salam persaudaraan untuk saudara Zaki. Semoga engkau sadar apa yang telah engkau perbuat terhadap masyarakat Nyawangan Picisan, dan tolong, ya, tanyakan ke Pak Kajati, apa sudah benar lawyer Anda seperti Muhammad Jawahir ini membuat somasi itu tanpa ada surat kuasa dari saudara Zaki dan tanpa bisa menunjukkan bahwa saudara Zaki itu siapa, ya. Tolong bicara dengan jujur dan benar bahwa hukum tidak bisa dibayar dengan materi, ya. Salam untuk Presiden Jokowi yang telah memimpin negara ini untuk kepentingan rakyat Indonesia mengutamakan. Dan Bapak Sofyan Jalil, saya mengapresiasikan apa-apa yang sampai ucapkan bahwa mafia tanah harus dibasmi, dan juga mafia HGU juga terutama yang mensengsarakan rakyat ini prioritas, harus diprioritaskan. Tolong mohon Bapak Sofyan Jalil periksa secara benar dan tolong bentuk tim masuk ke PT Indoko. Saya hargai kinerja pemerintah Indonesia
tetap top markotop. Salam dari Bakul Pentol ini kepada saudara-saudara yang saya hormati, ya Bapak Presiden, Bapak Sofyan Jalil, Ibu Gubernur Khofifah, Bapak Bupati Tulungagung, Menteri Lingkungan Hidup, ya, dan semua rekan-rekan Picisan, Nyawangan, Tulungrejo, tetap semangat. Kamu dalam keadaan lapar dan kamu perlu hidup. Karena apa? Hidup ini, kesejahteraan ini prioritas negara ini. Ya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.